Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Novian Hariwidodo, masih di channel CJ Karoliani. Hari ini kita akan bertemu hal baru, tentunya menarik untuk dipelajari. Jadi simak video ini sampai akhir. Oke? Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bab kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Nah, menarik bukan? Yuk, langsung saja kita ke materinya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik yang ada di Indonesia. 2. Menyatakan pendapat tentang keragaman bahan kaca, kerang, dan plastik yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan. 3. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan, serta mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, serta proses dan teknik pembuatan kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik di wilayah setempat serta fungsinya. Produk kerajinan dari bahan kaca, plastik, dan kerang. Kerang merupakan salah satu bahan pangan yang dikonsumsi manusia karena memiliki kandungan yang bermanfaat. Di samping itu, kaca dan plastik merupakan bahan anorganik yang sering digunakan oleh manusia untuk tujuan praktis, misalnya plastik kemasan atau gelas untuk minum. Dengan kreativitas manusia, bahan-bahan tersebut dapat diubah menjadi karya kerajinan yang menarik dan bernilai. 1. Kaca. Kaca merupakan bahan padat bersifat amorf, tidak mempunyai bentuk yang jelas, tembus pandang, dan transparan, serta mudah pecah atau rapuh jika terbentur. Meskipun sifatnya rapuh, kaca sering dijadikan bahan utama dalam membuat produk rumah tangga, misalnya gelas, piring, jendela, dan pintu. Kaca yang terkena benturan akan menghasilkan pecahan-pecahan yang merupakan sampah anorganik. Pecahan kaca yang dibiarkan saja akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Untuk mengatasi sampah berupa pecahan kaca tersebut, perlu dilakukan daur ulang. Sistem daur ulang kaca hanya bisa dilakukan dengan cara dihancurkan, dilelehkan, atau diproses lagi menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk dijadikan bahan kaca kembali. Lebih dari itu, pecahan kaca dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Karakteristik kaca yang mengkilap dan bening mampu menarik minat masyarakat karena berkesan mewah. Dengan kreativitas yang kita miliki, kaca bekas yang dianggap tidak bermanfaat pun dapat menjadi suatu yang menarik dan bernilai. Kaca bekas atau pecahan kaca dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan berupa vas, cup, lampu, miniatur kereta api, dan hiasan ruangan lainnya. Jika sudah menjadi kerajinan, harga kaca bekas tersebut akan semakin meningkat dan bervariasi dari segi harga yang dapat dijangkau sampai yang sangat mahal. Semuanya bergantung pada ukuran dan tingkat kerumitan saat proses pembuatannya. Berikut ini adalah contoh-contoh kerajinan yang menggunakan bahan utama dari kaca. Dua, kerang. Kerang termasuk hewan air yang hidup dan berkembang di laut. Sebagian kecil juga hidup di air tawar. Kerang termasuk hewan bertubuh lunak dan memiliki sepasang cangkang. Sepasang cangkang bisa membuka dan menutup karena terhubung jaringan ikat. Kelompok hewan yang dapat dikategorikan kerang adalah kupang, remis, kijing, lokan, simping, tiram, dan sebagainya. Daging kerang merupakan bahan pangan yang bergizi tinggi. Oleh karena itu, biasanya di tempat makan yang menjual kerang sebagai menu makanan
banyak ditemukan sampah kulit kerang atau cangkang yang tidak terpakai. Begitu pula di pantai, banyak kulit kerang tertinggal di pantai yang dapat kita manfaatkan untuk diproduksi menjadi kerajinan. Bagian kerang yang dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan adalah bagian kulit atau cangkang yang keras dan tidak mudah rapuh. Biasanya, cangkang yang dipilih adalah jenis cangkang dari kerang betina. Kerang betina biasanya memiliki cangkang yang lebih kuat dan kaku, lebih lebar, dan lebih tebal dibandingkan kerang jantan. Cangkang berpotensi dijadikan kerajinan karena permukaannya bermotif, bertekstur, berwarna khas, dan bentuknya bervariasi. Kerang sangat mudah diolah menjadi kerajinan yang unik dan menarik. Kerang dapat dikreasikan menjadi perhiasan seperti gelang, kalung, anting, dan cincin. Kerang juga dapat diproduksi menjadi perhiasan dinding untuk bentuk aksesoris lain yang dapat dijadikan hiasan ruangan dan ornamen pada benda lain, seperti lukisan kolase, figura, hiasan meja, bingkai cermin, dan hiasan gantung. 3. Plastik. Dibandingkan kaca dan kerang, plastik merupakan sampah yang paling banyak ditemui di sekitar lingkungan kita. Hampir semua kemasan produk seperti pewangi pakaian, sabun cair, serta makanan dan minuman yang dijual di toko-toko menggunakan bahan plastik. Desain kemasan yang terbuat dari plastik dibuat dengan warna, ketebalan, dan gambar yang bervariasi untuk menarik konsumen. Ketika produk sudah habis digunakan, kemasan plastik itu biasanya akan dibuang dan menjadi limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan. Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, sampah plastik sebaiknya didaur ulang. Cara mendaur ulang plastik adalah dengan mengolahnya menjadi karya kerajinan. Jenis plastik yang paling cocok dimanfaatkan untuk membuat kerajinan biasanya memiliki kondisi yang cukup tebal, licin, kuat, dan memiliki warna yang menarik. Berikut adalah contoh dari kerajinan yang menggunakan bahan dasar plastik. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami materi kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik, yuk kerjakan 5 soal berikut ini. 1. Berikut yang bukan ciri-ciri bahan kaca dan plastik adalah: A. Dapat dimanfaatkan menjadi barang kerajinan. B. Merupakan sampah anorganik. C. Merupakan zat hayati. D. Susah diurai. 2. Berikut yang bukan produk berbahan plastik adalah: A. Sabun cair. B. Makanan instan. C. Pewangi pakaian. D. Minuman bersoda. Berikut yang bukan kelebihan kulit kerang untuk digunakan sebagai kerajinan adalah: A. Bermotif variasi. B. Berukuran variasi. C. Bertekstur variasi. Dan D. Berbentuk geometris. Salah satu bahan anorganik yang memiliki sifat transparan, amorf, dan mudah retak adalah: A. Aluminium. B. Plastik. C. Logam. D. Kaca. Teknik menjahit lebih sering digunakan untuk membuat kerajinan tas menggunakan bahan jenis: A. Ranting pohon. B. Plastik. C. Kayu. D. Besi.